waktu lawan Irak belum berhasil, tapi kemarin waktu lawan Filipina berhasil. Euforianya terasa sangat berbeda gitu ya. Satu-satunya momentum menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita bisa berlinang air mata itu hanya pada saat Indonesia Raya dinyanyikan ketika atletnya menang. Atlet yang sudah dipastikan ada di Olimpiade. Per hari ini cabang olahraga itu ada 9 gitu. Atletnya ada 21. Bukan cuma atletnya ya, bahkan wasitnya pun juga ada beberapa dari Indonesia yang dikirim ada, ke sana. Alhamdulillah. Indonesia kena sanksi selama 1 tahun oleh WADA. Indonesia nggak bisa ngibarin bendera merah putih. Indonesia tidak boleh duduk di perwakilan organisasi dunia manapun. Indonesia tidak boleh jadi tuan rumah kejuaraan internasional apapun. Ada 2 hal yang sebetulnya menjadi tantangan. Yang pertama itu budaya pelit. Jangankan untuk nyumbang ke olahraga, tepuk tangan aja nggak mau. Yang kedua budaya nyinyir. Dia pikir saya suka berantem. Emang nggak? Saya suka banget berantem. Allah itu sayang banget sama saya. Jadi saya nggak pernah dibiarin sengsara. Pak Presiden terpilih Pak Prabowo misalnya nelpon, siap dikasih jabatan menteri. Saya udah selalu nolak kok. Seru banget, hari ini teman ngobrol saya adalah seorang entrepreneur dan juga Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Bang Raja Sapta Oktohari. Hai. Halo, apa kabar Bang Heri? Apa kabar Bang Okto? Baik, Alhamdulillah. Waduh, akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu dan bisa duduk untuk ngobrol-ngobrol lama. Benar, udah berapa kali rencana ya baru hari ini. Alhamdulillah. Karena sibuk banget loh ini Bang Okto. Ya. Karena kan lagi ngurusin Olimpiade. 2 months to go, less than 2 months to go soalnya. Tinggal 2 bulan lagi kurang dari 2 bulan menghitung lagi, hari. Ya. Oke, by the way ini ngomongnya harus bener nih karena Komite Olimpiade Indonesia tuh nggak boleh disingkat KOI. Nggak, nanti ketukar sama ikan. Ketukar sama ikan. Sama restoran juga ada kan? Sama minuman juga. Iya, banyak macam-macam gitu. Jadi kalau di kita disingkat. itu kita sebutnya NOC Indonesia. Karena di setiap negara itu ada NOC National Olympic Committee. Nah di Indonesia jadi kita sebutnya NOC Indonesia. Ada NOC Filipina, NOC Singapura, NOC Malaysia. Nah ini NOC Indonesia. Cuman di Indonesia kita namanya itu Komite Olimpiade Indonesia. Gitu. Dan ini udah periode yang kedua ya. Ini periode kedua, untuk alhamdulillah. Bang Okto. Ya, Luar biasa memang di tangan Bang Okto ini banyak banget banyak banget pencapaian-pencapaian yang dicapai, banyak banget rekor-rekor yang juga akhirnya nggak pernah terjadi tapi akhirnya terjadi untuk Indonesia. So it's amazing. Ya sebetulnya bukan karena saya, karena ini masalah tim yang betul-betul kerjanya sangat baik dan kita hanya fasilitator dari National Federasi yang betul-betul kerjanya sangat baik gitu. Kan pembinaan prestasi itu adanya di National Federasi, ada di pengurus cabur, ada di pokoknya hierarki dari pembinaan prestasi di olahraga di Indonesia. Dan semua stakeholder juga banyak gitu, yang terutama pemerintah yang supportnya luar biasa kepada olahraga. Dan yang kita tunggu nantinya pasti ya Olimpiade Paris 2024. Menghitung hari tinggal kurang dari 2 bulan lagi ya. Ya, insya Allah pembukaannya itu tanggal 26 Juli, 26 Juli sampai nanti 11 Agustus gitu. Dan akan ada pahlawan-pahlawan olahraga kita atau pejuang-pejuang olahraga kita yang akan bertanding, berlaga atas untuk nama baik kita semua. Amin. Kita doakan yang terbaik. Amin. Ya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, mau bahas dulu nih yang baru lewat kemarin. Saya ngelihat Bang Okto juga menyempatkan untuk nonton kemarin bola. Iya dong. Dan akhirnya menang ya. Iya. Komentar dulu dong. Saya mau garis bawah akhirnya menang itu maksudnya apa ya? Gitu. Yang sebelumnya sempat kalah minggu lalu kan. Itulah bedanya orang-orang di dunia olahraga gitu dengan mungkin orang-orang yang belum di dunia olahraga. Kalau Mary ini entar lagi ke dunia olahraga nih, karena udah hampir nih kan. Kalau di kita itu hasil itu adalah produk dari proses gitu kan. Jadi yang penting itu prosesnya. Nah, saya mengikuti bagaimana perjuangan Garuda Muda ketika mereka ikut kualifikasi Olimpiade Paris gitu. Dan nggak mudah dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata belum berhasil. Nah, kemarin begitu juga waktu lawan Irak. Untuk proses kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Nah, waktu lawan Irak belum berhasil, tapi kemarin waktu lawan Filipina berhasil. Euforianya terasa sangat berbeda gitu ya. Saya kebetulan waktu lawan Irak masih di Kazakhstan. Waktu itu ada kegiatan Asia Cycling Confederation. Saya sebagai first vice president dari Asia Cycling Confederation tentu harus menjalankan kegiatan di Almaty, Kazakhstan itu. Jadi nggak sempat
menyaksikan langsung. Mengikuti. Tapi begitu pulang langsung ke GBK. ke GBK menyaksikan, alhamdulillah menang. Wah, itu euforia aja luar biasa. Karena itu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Betul. Gitu. Kan kalau Mary ingat, satu-satunya momentum menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita bisa berlinang air mata itu hanya pada saat Indonesia Raya dinyanyikan ketika atletnya menang. Betul. Bahkan kalau orang kan selalu bilang katanya kalau Indonesia Raya itu hanya presiden dan atlet menang. Iya, tapi waktu presiden datang kemana orang nggak nangis nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi saya alhamdulillah bersama teman-teman di Komite Olimpiade Indonesia itu berkesempatan secara langsung di dekat para atlet itu ketika mereka menang. Itu bait-bait Indonesia Raya aja disebutinnya susah. Wow. Kayak udah nahan segala macam perasaan, itu keaduk-aduk semua perasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia. Setiap baitnya susah. Dan itu terjadi bukan hanya kepada kita. Kalau Mary sama teman-teman di sini nonton dan menyaksikan untuk nyanyi Indonesia Raya di rumahnya masing-masing, itu ya pasti bercucuran air mata. Nah, itu momentum yang paling mahal. Jadi itu momentum yang paling kita rasakan keindonesiaan kita. Gitu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, kita mewaspadai keindonesiaannya dia sebetulnya gitu. Nah, jadi cita-citanya pun jadi dibalik. Kalau dulu orang selalu bilang kita kibarkan bendera merah putih dan kita kumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau sekarang kita balik. Apa? Kita kumandangkan lagu Indonesia Raya, baru kita kibarkan bendera merah putih. Bedanya apa? Kalau Indonesia Raya berkumandang, arti kita dapat emas. Kalau merah putih itu dikibarkan, bisa dapat emas, bisa perak, bisa perunggu gitu. Wow. Nah, jadi kita harus cita-cita harus emas dulu. Betul. Gitu. Jadi kumandangkan lagu Indonesia Raya dulu, baru kita kibarkan bendera merah putih. Wow, gitu. Ini saya suka banget nih kalau kayak organisasi di Indonesia, apalagi olahraga di tangan seseorang yang dengan latar belakang Bang Okto ya, yang memang latar belakangnya entrepreneur juga, sehingga mungkin kita sudah lebih terbiasa untuk membuat yang namanya roadmap. Jadi hasil akhirnya dulu nih maunya apa, terus abis itu ya tolak ukurnya seperti apa silahkan, terus abis itu ya perjalanan menuju ke sana. Bahkan tadi as simple as berkibarlah bendera dulu baru nyanyi, justru harusnya nyanyi dulu kumandang, karena kalau nyanyi berarti juara satu. Ya, karena gini, hal-hal yang kan gitu kan, devils always hide in details gitu kan. Kita harus sadari itu gitu kan. Setiap hari kita mau menemui permasalahan gitu. Tapi bukan bagaimana kita mendalami masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, sama seperti saya waktu jadi ketua umum HIPMI, yang ketemu sama saya itu semua teman-teman pengusaha yang sedang sama-sama berjuang. Masalahnya pun dinamikanya berbeda. Tapi begitu saya jadi ketua balap sepeda atau ketua PBIC, organisasinya lagi pecah 3. Saya masuk pecah 4. Gitu. Dan prestasi sama sekali nggak ada. Prestasi nggak ada gitu. Itu atletnya ribut, pelatihnya ribut, wasit segala macam. Nah, disitulah muncul rumus yang waktu itu saya bersama teman-teman juga, saya bilang, gimana nih cara menyelesaikannya? Kita reconcile dulu semuanya. Dalam waktu 9 bulan, alhamdulillah organisasi yang pecah 9 itu bisa jadi satu lagi. Dan setelah itu kita bikin rumusnya. Pertama atlet, kedua pelatih, ketiga wasit, keempat event, kelima venues, terakhir baru organisasi. Jadi organisasi nggak boleh taruh duluan. Kayak sama lagu tadi. Kenapa? Karena kalau organisasi taruh duluan, 5-nya lupa nih. Asik-asik ngurusin organisasi apa segala macam, dia lupa ngurusin atlet, pelatih, wasit apa segala macam. Nah, itu yang kita balik. Dan insya Allah nanti semuanya ini akan saya rangkum dari buku gitu. Tapi bukunya bukan buku bukan hanya untuk buku bacaan, tapi jadi buku ilmiah, karena dalam proses penulisan bukunya saya sekolah lagi. Gitu. Jadi saya sekolah khusus untuk buku ini. Oh iya? Iya. Jadi insya Allah program master sama doktor. Wow. Nah, outputnya buku. Nah, tapi saya kapan nih bocoran dikit. On progress. Ya. Nah, di buku ini sendiri sebetulnya intinya itu ada 2. Nah, kan tadi kita ngobrolin anak ya, anaknya Mary 2, laki sama perempuan umur 15 sama 13 gitu. Anak saya 1 laki-laki umur 24 tahun. Alhamdulillah
S1-nya selesai kurang dari 3 tahun, S2-nya selesai 9 bulan dan semuanya cum laude. Nah, saya ngerasa ternyata yang dominan itu justru komunikasi orang tua. Karena saya pakai referensi kepada anak saya, ya seperti contoh refleksinya Mary, terus teman-teman lain seperti ada atlet-atlet yang sangat berpotensi seperti Aero Aksa, itu anaknya Fulya Aswar, terus si Bernard itu yang tadi saya cerita itu anaknya Benny Van Aert. Jadi peran orang tua itu sangat dominan, gitu, sangat dominan kepada pembentukan atlet berprestasi. Yang kedua, bahasa Inggris. Jadi semua tadi yang saya bilang tentang buku, tentang metode ilmiah, termasuk hal empiris, ternyata intinya itu terhadap dua hal itu, orang tua dan bahasa Inggris. Nah, kalau dua ini bisa kita selesaikan, gitu, insya Allah prestasi Indonesia itu akan sebanding dengan ranking Indonesia di kancah dunia. Karena Indonesia itu kita negara nomor 4 terbesar di dunia kan, setelah yang pertama Amerika. No. Oh enggak, sekarang China. No. Apa yang pertama? Yang pertama India. Oh, oke. Ya, dulu yang pertama Cina. Iya. Ya, jadi sekarang yang pertama India, yang kedua Cina, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Tapi kalau di prestasi olahraga, walaupun di ekonomi kita G7, G20 gitu ya, tapi di olahraga kita belum di situ. Kita beruntung nih, Pak Jokowi ini kan, Presiden kita Pak Joko Widodo ini kan antusiasnya terlalu tinggi nih sama olahraga, luar biasa lah. Dan gitu, memberikan support dan dukungan dan mempersiapkan luar biasa, infrastruktur. Kalau kita kasih kita ngasih gelar Bapak Olahraga Indonesia kepada Pak Jokowi, dan saya pikir sangat layak gitu, karena beliau bayangin kita jadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games, terus udah gitu SEA Para Games. Terus banyak kejuaraan-kejuaraan, ada juga 2 yang gagal lah, U20 sama World Beach Game waktu itu. Tapi itu semua tidak mengurungkan niat kita untuk menjadi di level Indonesia sebagai tuan rumah multi event terbesar. Karena kita masih punya cita-cita nih. Kita pengen hosting Olimpiade. Iya, amin. Nah, kalau menuju ke sana satu persatu dulu. Insya Allah, gitu. Tapi menarik nih, tadi kan Bang Okto bilang kalau di dunia olahraga berarti yang prioritas utama atlet dulu. Baru habis itu pelatih, wasit dan seterusnya baru event, venues, organisasi. Nah, sedangkan kalau atlet tadi Bang Okto bilang sesungguhnya cara mendidik anak atau mungkin dimanapun juga termasuk atlet ini faktornya 2 tadi, dukungan dari orang tua dan bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau atlet itu lebih dominan kepada orang tuanya. Kalau bahasa Inggris kepada olahraganya. Nah, handicap kita di Indonesia itu kenapa kita banyak kurang tampil gitu? Karena lack of language itu. Jadi ada language barrier ketika kalau atletnya oke lah gitu. Atletnya tadi pembentukan atlet itu lebih didominasi sama orang tua. Tapi begitu kita bicara wasit, begitu kita bicara pelatih. Begitu kita bicara event atau bahkan pembuatan venues gitu. Karena semua materi dalam bahasa Inggris, pemahamannya juga harus maksimal gitu. Nah, ini contoh yang paling konkret itu pada saat Asian Games dan Asian Para Games. Asian Games itu ketuanya Erik, Asian Para Games ketuanya saya, 2018. Wasitnya kita terpaksa harus import dari luar, gitu, dari Singapura, dari Malaysia, gitu kan, dari Filipina, gitu. Kenapa? Karena kita belum di level itu. Nah, itu yang betul-betul kita push. Waktu di zamannya saya di balap sepeda itu pelatih kan pelatih ada 3 level 1, level 2, level 3 diploma. Nah, pelatih level 3 diploma itu kita jumlahnya kita tambah secara signifikan. Terus wasit juga, wasit ada level nasional, level elit sama level internasional. Waktu saya pertama masuk level internasional cuma 1 orang, level elitnya 0, gitu. Level nasionalnya banyak karena setiap tahun negara bikin pelatihan pelatih, gitu. Which is akhirnya kita komunikasi sama pemerintah, ini cara harus dibenerin supaya pelatih yang dihasilkan itu lebih qualified. Syaratnya apa? Harus bisa bahasa Inggris. Karena kalau enggak, gimana caranya? Gimana caranya debat? Gimana cara mempelajari modul? Gimana cara menjelaskannya juga? Gimana caranya upgrade level gitu? Dan memahami apa perkembangan dunia olahraga. Yang harus dipahami bahwa olahraga itu tidak stand alone.
Jadi Indonesia itu bukan menjadi bagian terpisah. Kita merupakan bagian dari satu kesatuan besar yang menggunakan tata kelola olahraga yang menghasilkan sistem di olahraga itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita cuma suka-suka kita aja gitu kan gitu. Nah ini yang terjadi, makanya tugas dari Komite Olimpiade Indonesia yang paling utama itu adalah mensosialisasikan Olympic movement atau Olympianism, supaya pemahaman terhadap olahraga secara keseluruhan, secara komprehensif itu bisa dipahami, sehingga setiap orang yang punya potensi untuk membawa nama Indonesia itu juga punya kesempatan. Nah, kita harus memastikan bahwa semua atlet itu boleh dan bisa bertanding atas nama Indonesia. Oke. Dan sekarang berarti di Olimpiade Paris 2024 nanti bukan cuma atletnya ya, bahkan wasitnya pun juga ada beberapa dari Indonesia yang dikirim ke sana. Ya, betul. Ya kan? Ya, itu juga terobosan baru very tuh. Good point ya. Jadi kemarin kita terima ada wasit-wasit, sangat membanggakan juga. Itu so far itu ada kalau nggak salah 6 wasit dari Indonesia untuk 6 cabang yang berbeda. Jadi dari sisi jumlah ini, jumlah cabang olahraga bertambah. Dulunya 4, sebelumnya 4, sekarang jadi 6. Jadi 6. Gitu. Kalau sebelumnya lagi 2, kalau nggak salah 2, sekarang 4 sampai 6. Gitu. Nah, kalau dari atletnya sekarang ada berapa nih atlet kalau yang sudah dipastikan ada di Olimpiade? Dipastikan belum bisa gitu, karena proses kualifikasi masih berjalan ya. Jadi sejauh ini ada, gue lupa berapa, 21 ya, gitu. Jadi sejauh ini ada 21 atlet. Saya sebetulnya gini, bukannya saya lupa. Jadi nama atletnya saya udah tahu semua, tapi ada beberapa yang belum di-announce, yang belum boleh kita sebut, belum boleh dimasukkan ke tally. Itu juga yang bikin kita dari kemarin tuh masih tertunda untuk duduk sama stakeholder menentukan target medali. Gitu. Tapi sekarang kira-kira udah ada ancar-ancarnya. Ya. Nah, kayak berapa cabang olahraga? 6? Apa aja tuh 6 berarti? Per hari ini ya, kita ngomong per hari ini. Per hari ini cabang olahraga itu ada 9 gitu. Atletnya ada 21. Tapi masih ada cabang olahraga tambahan. Seperti jujurnya judo itu sudah qualified, tapi belum di-announce. Jadi officially kita belum masukin. Gitu. Tapi saya udah ketemu langsung sama Federasi Judonya. Terus kebetulan kemarin ada acara keren banget di Bali, itu untuk pertama kali Indonesia jadi tuan rumah Asia Judo Championship. Gitu. Ketuanya Pak Kasat, Bang Maruli, yang kebetulan judokai juga gitu kan. Memang napasnya udah napas judo gitu kan. Dan di situ juga vibe-nya betul-betul teman-teman tuh sangat semangat gitu, karena sudah qualified di Olimpik walaupun belum di-announce. Nah, masih ada proses kualifikasi di Antalya, Turki itu untuk panahan. Terus untuk speed climbing ada potensi 2 atlet dari panahan tambahan. Terus ada beach volley juga, kita ada potensi tambahan atlet. Terus speed climbing masih ada kualifikasi di Budapest di Hungaria. Tambahan lagi masih ada potensi laki-laki dan perempuan gitu. Yang lain-lain seperti wildcard itu masih terus jalan gitu. Nah, kira-kira mungkin 25 atlet, mungkin lebih dari 25 atlet lah mungkin gitu. Dan menurut prediksi harusnya di Olimpiade ini adalah Olimpiade di mana Indonesia punya kesempatan paling besar untuk mendapatkan emas paling banyak. Buat saya ini Olimpiade yang sangat menarik gitu, karena ini Olimpiade ketiga saya. Olimpiade ketiga saya, yang pertama 2016. Saya itu sebagai chef de mission gitu. Saya ketua balap sepeda, dan sepeda untuk pertama kalinya itu lolos kualifikasi Olimpiade dari nomor BMX di 2016. Itu pada saat saya jadi ketua balap sepeda dan chef de mission 2016, dan alhamdulillah waktu itu pulang bawa 1 emas dari badminton, si Owi Butet waktu itu. Nah, terus 2020 yang diundur, saya udah jadi ketua Komite Olimpiade Indonesia. 2020 diundur jadi 2021 karena COVID. Itu Olimpiade yang paling unik gitu, karena kita semua COVID lah, kita tahu pengalaman COVID, dan itu nggak gampang gitu ya. Tapi alhamdulillah juga kita masih bawa emas gitu. Waktu itu masih ada si siapa, Gracia Poli sama Apri gitu.
Barusan telepon nih Apri. Dia tahu mau diomongin kayak gitu. Nah, Olimpiade Paris ini akan jadi Olimpiade pertama setelah COVID, gitu. Jadi betul-betul terbuka. Tadi Mary sama Alfa nanya bisa datang nggak gitu ya? Bisa, orang Indonesia kalau bisa datang gitu. Semakin banyak yang datang, atletnya semakin senang gitu. Iya. Tapi kan perlu tiket kan? Tiket di sana bisa beli. Bisa cari ya. Online pasti ada, ya. online ada. Kalau nggak bisa ngubungin kita. Gitu. Kita fasilitasin juga kok untuk nyari tiket gitu. Bahkan NOC Indonesia itu ngasih tiket gratis. Oh ya? Ya, untuk setiap cabur. Jadi kita memberikan 2 tiket gratis untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade dengan cara diundi. Dan insya Allah nanti undiannya tanggal 22 Juni di Olympic Day. Mary datang ya? Saya undang ya? Siap. Di GBK. Siap. Ini official Olympic Day. Kita kerjasama sama kedutaan Prancis juga, gitu. Kedutaan Prancis, dan waktunya tepat juga sama ulang tahun Jakarta. Iya, saya pikir 20 Juni ulang tahun Jakarta. Iya, ulang tahun Jakarta. Itu oke lah gitu kan. Siapa tahu kita ulang tahun juga nanti di Paris kan gitu. Nah, saya bilang ini menarik karena kita akan melihat gimnastik untuk pertama kali qualified ke Olimpik. Itu Rifda. Ini qualified ya, bukan wild card gitu. Dia memang lolos kualifikasi. Terus kedua, ada Bernard van Aert dari balap sepeda yang untuk pertama kali orang Indonesia itu lolos kualifikasi Olimpiade dari nomor Omnium Track. Dan satu-satunya dari Asia Tenggara. Wow. Gitu. Jadi dia bukan hanya mewakili kita, tapi dia juga representing the whole Southeast Asia gitu kan. Itu Bernard van Aert gitu. Dari Kalimantan Barat. Gitu. Terus kita juga ada Eko Yuli, itu atlet weightlifter kita yang 5 kali berturut-turut ikut Olimpiade. Dan 3 kali mendapatkan medali, medali perak, gitu. Insya Allah yang besok nih dapat emas, amin. Gitu. Ada lagi badminton tentunya dengan seluruh dinamika badminton gitu kan. Tapi kita semua selalu setia sama badminton dan kita punya confident. Dan badminton itu selalu menjadi soulnya Indonesian contingent, gitu, karena mereka selalu yang paling besar, gitu. Besok itu mereka ada 9 yang qualified gitu, menjadi kontingen yang terbesar di kontingen Olimpiade Indonesia, dan kita punya harapan selalu kepada badminton gitu. Dan ada yang lain lagi itu speed climbing. Speed climbing kita tahu juara dunia dan world record itu pernah dipegang oleh tim laki-laki kita dan tim perempuan kita. Ini mereka yang ditakutin di dunia gitu. Kalau ya bukannya takabur ya, kalau medali hampir pasti gitu. Tapi medali apa itu yang kita doakan gitu, supaya atlet-atlet terbaik kita ini bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Amin. Gitu. Nah, itu cepet banget loh. Kebetulan saya ada di situ ketika mereka kualifikasi untuk bisa ke Paris kan. Wow, it's amazing. Spider-Man. Ya lari gitu. Nah, yang lain lagi itu si Rio Waida, itu server kita. Yang menarik dari Rio Waida ini bukan hanya Rio ini memang jagoan kita dari surfing, tapi tempatnya itu di Tahiti. Jadi tempatnya itu dari Jakarta 18 jam. Nah, dari Paris 22 jam. Oh, malah lebih jauh. Iya dong. Tahiti kan lebih dekat ke New Zealand. Jadi kalau kita dari Paris mau ke Tahiti itu lewat LA. Jadi ke LA dulu baru ke Tahiti gitu. Nah, jadi tapi kita udah bagi timnya, dan kebetulan ini sahabat saya nih, udah kayak saudara saya, Pandu Zahrir, ketua surfing gitu. Dia dedicated lah, quite dedicated untuk memberikan support kepada Rio. Timnya juga solid gitu. Dan kita cukup confident Rio ini akan memberikan warna kepada Olimpiade Paris 2024 nanti gitu. Amin. Kita doakan, dan ini bakal menjadi sejarah juga buat Indonesia ya. Semoga menjadi perolehan medali terbanyak. Iya. Dan jangan lupa ada satu lagi. Apa? Ada satu lagi. Seragamnya keren banget. Oh iya. Bedanya apa sama sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya yang desain kita sendiri. Yang sekarang? Ya, yang desain nanti kita kasih tahu. Oh iya. Iya, kamu diundang nanti. Sama desainernya. Tanggal 4 Juli itu kamu diundang sama desainernya. Saya diundang. Iya, kamu diundang sama desainernya. Oh gitu. Di salah satu desainer kebanggaan Indonesia.
Oke. Kok Pak Okto udah lebih tahu duluan, saya diundang sebelum orang Ya udah tahu lah pasti, gak mungkin gak tahu kan, saya harus tahu ya kan. Kamu diundang sama desainer nanti tanggal 4 Juli untuk launching baju jersey atau jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Oh gitu, ya. Wah, thank you. Ya, ada surprise tetap kita simpan. Ada surprise-nya ya. Biar nanti, tapi pasti tahu lah gitu. Siap. Wow, luar biasa. Banyak yang mendoakan juga. Tapi saya yakin untuk atlet ya, maksudnya kalau dari Pak Bang Okto sendiri kan memang dari begitu banyak pilihan hidup sebagai seorang entrepreneur, apalagi orang tua juga partai politik gitu kan. Kenapa memilih di olahraga? Ya karena dari sejak kecil pun juga jatuh cinta dengan olahraga dan memang banyak aktivitas di olahraga. Apakah seperti itu atau kenapa akhirnya memilih olahraga? Saya kan dikasih kisi-kisi nih. Saya dikasih kisi-kisi pertanyaan. Di pertanyaan Mary itu ada yang nanya gini, apa yang orang salah persepsi tentang Okto gitu? Asumsi tersalah tentang Bang Okto. Dia pikir saya suka berantem. Oh. Karena bela diri saya gitu kan, karena saya suka bela diri kan, mungkin karate, mungkin taekwondo atau tinju atau bela diri kan seru gitu ya. Dia pikir saya suka berantem. Emang enggak? Saya suka banget berantem. Jadi salah itu ya kan. Ya, tapi berantemnya bukan sama saudara sendiri. Tapi sama negara lain. Oh. Gitu. Jadi saya memilih lawan saya itu negara lain. Kalau dengan saudara sendiri saya cari kompromi gitu. Nah, sehingga saya nggak cocok sama partai politik gitu. Partai saya namanya Indonesia gitu. Bendera saya merah putih. Kan slogannya? Tadi ya penjaga merah putih. Penjaga merah putih. Ya, penjaga merah putih. Itu slogannya teman-teman di olahraga. Waktu saya ngajak Anin, ketua Aquatic, Anin Bakri untuk jadi CDM Olimpiade Paris 2024. Saya bilang, Nin, lo mau nggak bantuin gua? Ngapain? Jagain merah putih gitu. Dia nggak bisa ngomong gitu, daripada kita kejebak di politik itu pusingnya kan gitu, mendingan kita fokus sama menjaga merah putih karena semua orang sibuk merah putih. Ingat Pak Jokowi sama Pak Prabowo juga dulu pelukan gara-gara merah putih dikibarin di pencak silat waktu Asian Games gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak orang yang bilang olahraga adalah pemersatu bangsa, itu is very true. Dan bukan hanya di Indonesia ya, banyak negara-negara lain pun Indonesia juga olahraga itu spirit of the nation gitu ya. Terus harkat dan martabat bangsa itu juga ada di olahraga gitu. Muka dari bangsa juga ada di olahraga gitu. Pemersatu juga ada di olahraga gitu. Saya gini loh, ini saya mau ngomongnya merinding. Kamu tadi tentang lagu Indonesia Raya, ya kan? Lagu Indonesia Raya, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang paling hikmat pada saat olahraga. Ketika SEA Games bola menang gitu. Itu saya belum pernah ngelihat manusia sebanyak itu. Yang mengeluh-elukan kita semua yang ada di dalam bus gitu bersama semua atlet, semua main bola, dan itu dari hati yang paling dalam dari masyarakat Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kerinduan terhadap kemenangan itu. Cuman menang di SEA Games. Gitu. Saya pakai kata quote-quote cuman menang, bisa dibayangin. Bisa dibayangin kalau kita menang di level yang berikutnya. Baik itu di Asian Games, baik itu di Olimpiade atau itu di Piala Dunia, itu bagaimana rasanya negara ini, gitu. Jadi kita nggak perlu, orang-orang mungkin di tempat yang lain orang bicara tentang perang, tentang kan Indonesia ini alhamdulillah negara yang aman, negara yang damai, gitu ya. Cuman di olahraga kita belum di posisi kita yang sebenarnya, gitu. Nah, ini sebetulnya insight yang saya dapatkan ketika saya menjadi chef de mission Olimpiade Rio 2016. Iya. Kalau menurut Bang Okto berarti apa tuh penyebab naik turun? Karena kan kalau Bang Okto sempat sharing ya tadi ya, misalnya kayak contohnya badminton Indonesia, itu kan kadang-kadang naik turun nih. Padahal kan kalau misal prosesnya baik, pada hasilnya kan akhirnya juga baik. Cuma kadang-kadang kenapa suka naik turun? Biasa faktor utamanya itu apa? Ya kalau hasil itu proses itu nggak pernah mengkhianati hasil lah gitu ya. Dari proses yang dilakukan secara konsisten itu hasilnya pasti kelihatan gitu. Nah kalau hasilnya tidak sesuai, berarti kita harus lihat ada yang salah nggak sama prosesnya gitu. Nah ini proses bisa macam-macam nih.
kita ngomong manusia nih, ya kan, bukan mesin ya kan. Mungkin ada aspek psikologisnya, ada aspek nutrisinya, ada segala macam dari multidimensi aspek lah gitu. Nah, di situ kita hadir bukan untuk mengguri atau melakukan supervisi, bukan, tapi komunikasi. Karena fungsi kita itu dari sejak awal, sejak saya terpilih di Komite Olimpiade itu 2 kali, gitu, dan dua-duanya secara aklamasi. Jadi saya dipilih oleh semua anggotanya. Alhamdulillah dipercaya. Nah, dipercaya itu bukan untuk jadi ketua umum, jadi presiden yang mimpin gitu, bukan. Tapi untuk jadi pelayan. Untuk melayani mereka, supaya untuk memastikan bahwa nggak ada atlet kita yang dicurangin, nggak ada atlet kita yang dicederain gitu, nggak ada kita yang tidak mendapat kesempatan di ini. Yang pasti untuk tadi menjaga merah putih. Menjaga merah putih. Ya, karena ini harus kita lakukan. Karena kalau merah putih nggak dijaga, gitu, yang terjadi apa? Yang terjadi merah putih tidak boleh berkibar. Ini terjadi tahun 2019 tahun 2020 ketika Indonesia itu menang di acara badminton series gitu ya, series di international series badminton gitu, dan Indonesia nggak boleh mengibarkan bendera merah putih. Yang berkibar adalah bendera PBSI. Waktu itu semua langsung panik, padahal dari awal-awal itu kita udah kasih tahu ini ada potensi seperti ini. Tapi orang Indonesia kadang-kadang itu harus dikagetin dulu baru pada sadar kan gitu. Bendera merah putih nggak bisa berkibar. Indonesia kena sanksi selama 1 tahun oleh WADA karena anti doping. Dan itu semuanya betul-betul galau. Saya dapat instruksi dari negara, dari Pak Presiden, dari Kemenpora gitu kan, untuk menjadi ketua task force gitu, melakukan lobby, melakukan komunikasi gitu kepada World Anti Doping Association yang sudah menjatuhkan sanksi kepada kita, bahwa sanksinya itu bukan hanya nggak bisa mengibarkan bendera merah putih, Indonesia nggak bisa ngibarin bendera merah putih, Indonesia tidak boleh duduk di perwakilan organisasi dunia manapun, Indonesia tidak boleh jadi tuan rumah kejuaraan internasional apapun gitu, dan banyak lagi gitu. Ini sangat menyakitkan untuk negara yang kita yang cinta sama olahraga gitu. Kayak gitu kita bikin tim, berangkat, kita komunikasi sama mereka, dan dari situ kita ketahui bahwa ternyata selama ini bukan nggak ada penjahatnya, ternyata kantor polisi belum dibikin. Gitu. Jadi ternyata kantor polisi kita yang ada selama ini itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari yang ada di internasional. Ini sekali lagi, kita tidak bisa melepaskan diri dari tata kelola olahraga yang sudah diatur di dunia gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk bikin sendiri gitu kan. Kayak kita lapor langsung dibentuk, begitu dibentuk kita lapor kembali, alhamdulillah yang tadi sanksinya 1 tahun kurang dari 3 bulan sanksi bisa diangkat. Dan sehingga waktu SEA Games itu waktu SEA Games Indonesia bisa kembali mengibarkan bendera merah putih tahun 2019 kalau nggak salah. Banyak yang nggak tahu ya bahwa maksudnya dibalik semua itu, maksudnya itu bukan hanya semudah ya udah asal menang olahraga aja, tapi sebenarnya ada 2 hal yang harus disiapkan. Ada 2 hal yang sebetulnya menjadi tantangan gitu. Ada 2 budaya yang mestinya mesti harus kita sama-sama kita bisa lawan lah gitu ya, melalui Mary yang selalu positif itu. Pasti ini menjadi sebuah gerakan yang masif gitu ya. Yang pertama itu budaya pelit. Budaya pelit? Iya. Maksudnya? Jadi ada budaya pelit. Jangankan untuk nyumbang ke olahraga, tepuk tangan aja nggak mau. Tepuk tangan dulu semua. Gitu ya kan? Iya gitu. Jadi karena tepuk tangan itu sumbangan kita yang paling murah kepada para atlet kita gitu kan. Ketika orang melakukan sesuatu, memberikan apresiasi gitu, kita memberikan respon yang positif dengan tepuk tangan, dengan memberikan cheer, dengan apa segala macam. Itu yang pertama. Bukankah sebaliknya justru supporter Indonesia tuh bahkan kadang-kadang terkonotasi terlalu berisik sampai mengganggu pertandingan. Untuk cabang-cabang olahraga tertentu ya. Tapi nggak semua cabang olahraga gitu. Dan ada beberapa cabang olahraga justru termasuk yang monoton gitu. Tapi pelan-pelan nih, pelan-pelan nih gitu kan. Pelan-pelan kita bangun gitu kan. Dan apresiasi kita kepada atlet gitu. Kalau ngomongin atlet-atlet bola, orang Indonesia atlet bola, atlet badminton masih ya. Tapi begitu atletnya ke sini kayak tadi
5 kali Olimpian kita, Eko Yuli, angkat besi. Orang mungkin masih mikir Eko Yuli yang mana ya gitu. Gitu. Betul. Tapi begitu kita tugas kita ini, kita berdua ini dan teman-teman yang lain yang punya kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat Indonesia, ini pahlawan kita loh. Ini sih living legend nih, Eko Yuli ini gitu kan. Dan spirit itu luar biasa. Dia mengencourage atlet lain untuk menjadi lebih baik lagi dari dia. Insya Allah kita akan dapat emas dari angkat besi. Amin. Udah 5 kali loh, berarti udah 20 tahun nih sebenarnya. Iya, kalau Eko Yuli bisa dapat emas, berarti kita bisa dapat 2 emas dari angkat besi. Amin. Karena kita punya 2 jagoan di situ. Gitu. Oke, jadi yang pertama tadi budaya pelit. Ya, yang kedua? Yang kedua budaya nyinyir. Nyinyir. Bernard itu dapat peringkat lolos kualifikasi Olimpiade. Peringkatnya 20. Ya elah, kalau peringkat 20 mah susah untuk menang. Gitu. Dan itu orang Indonesia sendiri yang ngomong. Iya, tapi peringkat 20 artinya 20 terbaik dari dunia, di dunia gitu kan. Dia yang terbaik di Indonesia, terbaik di Asia Tenggara, dan ranking 20 di dunia. Gitu. Itu dari angle yang di situ kita harus menjelaskan sama orang, ini loh ceritanya gitu. Sama kayak pemain-pemain bola, nggak ada atlet yang mau kalah. Semua atlet itu tiap hari gitu, mimpinya aja menang. Gitu. Bangun tidur latihan, mau tidur latihan, bangun tidur lagi latihan, mimpinya menang. Tapi kalau hasilnya dia kalah, bukan maunya dia. Gitu. Jadi nggak boleh ada tangan-tangan jahil yang gangguin atlet itu, karena mereka justru kita memberikan yang biasa Mary kasih itu positif itu, positive vibes. Positif, begitu kita kasih positive vibes sama atlet itu, Gracia Poli bilang sama saya, Bang, jangan orang-orang yang ada di sini di ruangan ini teriak-teriak untuk dukung saya. Yang di TV nonton aja itu suaranya kedengeran di dalam hati saya, katanya. Itu kata Gracia Poli. Nah, tapi kalau orang yang jempol-jempol itu, iya kan? Ada yang ini, kemarin saya bilang sama mereka jangan ganggu atlet, saya bilang jangan ganggu, langsung pada marah juga sama saya. Masa katanya nggak boleh dikritikin apa segala macam? Iya, gitu kan. Tapi ya itu kan dinamika ya. Pokoknya kita harus terus kerja, kita harus terus memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tetap nggak mungkin sempurna, tapi setiap hari itu kita melihat bagaimana perjuangan para atlet ini yang memang tidak mudah gitu. Saya tadi berhenti di cerita balap sepeda, gitu ya, di cerita balap sepeda. Kalau saya lihat gitu, mungkin untuk bisa lolos Olimpiade di 2016, qualified ke nomor BMX itu, orang mungkin nggak nganggap itu, mungkin nganggap itu gampang gitu. Tapi itu proses yang panjang. Setelah 56 tahun, 56 tahun balap sepeda itu tidak pernah dapat 1 emas di Asian Games. 2018 Indonesia dapat 2 emas di Asian Games. Gitu. Orang masih bilang katanya ya terang aja dapat emas orang di Indonesia katanya. Gitu. Tapi alhamdulillah dijawab lagi. Gitu. SEA Games berikutnya Indonesia juara umum di Kamboja. Di Kamboja gitu. Itu juara umum kita. Dan Asian Games kemarin Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat emas di balap sepeda. Nah, hal-hal seperti ini kan kita melihat bahwa proses itu tidak mungkin mengkhianati hasil gitu. Dan semua kalau bicara pembinaan olahraga itu pasti dikuasai oleh yang melakukan pembinaan itu sendiri. Jadi kalau balap sepeda ya PBIC, kalau angkat besi ya PAPSI gitu kan. Kalau ini kita nggak bisa mengguri, apalagi Komite Olimpiade. Kita sangat sadar bahwa kami nggak mau mengintervensi cabang-cabang olahraga dalam proses pembinaan prestasi. Tapi kita melakukan komunikasi ini sama mereka. Jadi kita melayani tadi. Kita memberikan pelayanan. Yang dibutuhkan apa? Kira-kira apa nih, ya kan? Karena kita bisa berkomunikasi dengan International Federasi, kita bisa berkomunikasi dengan Asia Konfederasinya, atau kita bisa berkomunikasi dengan International Olympic Committee atau IOC gitu kan, atau OCA gitu, sebagai hostnya dari Olimpiade, dari multi event. Ini the upcoming one will be Olympic Paris kan, abis itu ada AIMAC. AIMAC itu ASEAN Indoor Martial Art Games di Thailand. Nah setelah itu besok tahun depan juga ada Asian Games lagi ada SEA Games lagi di Thailand. Gitu. Setelah itu baru ada Asian Games lagi di Nagoya.
Iya. gitu. Nah ini jalan terus nih gitu, rentetan terus, dan proses olahraga kita nih kemarin kan banyak yang mundur-mundur, gitu karena COVID itu yang 2020 banyak pindah ke 2021, yang 2022 pindah ke 2023. Asian Games Hangzhou itu harusnya 2022. Tapi jadinya 2023, and that's I think one of the best experience for me, gitu. Itu salah satu pengalaman saya terbaik itu melihat multi event yang begitu luar biasa di Hangzhou itu, keren banget gitu. Iya. Tapi Indonesia lebih keren sih. Indonesia paling keren sedunia. Paling keren sedunia, betul. Indonesia paling keren sedunia. Iya dong. Saya percaya banget loh yang namanya afirmasi, karena setiap kata itu adalah doa. Betul. Jadi kalau setiap kata itu diucapkan, apalagi dengan hati dan dengan vibrasi yang baik, itu makin cepat lagi tuh menjadi kenyataan. Yes, Indonesia paling keren sedunia. Yes. Okay. Tapi dari kecil emang cita-citanya apa sih seorang Bang Okto itu? Pilot. Oh. Jadi pilot, standar kan? Oke. Iya, itu. Tapi saya pilot. Oke. Saya pilot. Saya masih terbang sampai sekarang. Oke. Saya pilot helikopter sama pesawat. Wow. Berarti berarti saya baru tahu nih, berarti tambahan lagi nih di antara semua rentetan hal-hal yang udah bisa dilakukan oleh Bang Okto ya. Entrepreneur aja perusahaannya udah banyak banget nih di berbagai macam lini usaha. Udah itu olahraga kan pun. Profesional. Terus udah gitu sekarang pilot juga. Iya. Saya masih terbang helikopter. Dulu saya terbang fixed wing pesawat, kalau sekarang lebih ke helikopter. Wow. Apa nasihat yang paling diingat dari ayah? Dari ayah? Iya. Wah, nggak fair, ntar ibu saya marah. Oh iya, boleh. Dari orang tua yang biasa sering kasih nasihat tuh sebenarnya siapa sih, ayah atau ibu? Kalau bapak itu marah, kalau ibu ngediemin saya setelah dimarahin. Dua-duanya. Oke. Jadi karena kan saya percaya bahwa yang kayak tadi kan Bang Okto sendiri bilang, seseorang itu pasti kan karena peran orang tuanya. Jadi apa yang paling diingat? Bapak saya itu betul-betul mengajarkan saya disiplin yang luar biasa gitu, karena kerasnya luar biasa. Tapi ibu saya di sisi yang lain itu lembutnya luar biasa. Jadi ini yin yang-nya berhasil nih. Kita kejepit di tengah-tengah gitu. Jadi kita bagian melankolisnya dari ibu, ya kan, bagian keras-kerasnya dari bapak, gitu. Memang kita nggak boleh kalah, gitu. Jadi kita emang kita diajarkan untuk survive, gitu. Jadi saya ngerasain betul dari kecil itu, saya, almarhum kakak saya, adik-adik saya itu kita diajarkan untuk survive, gitu. Jadi survive mode kita tinggi, gitu. Dan kebetulan karena dalam prosesnya gitu, saya suka ikut pencinta alam, jadi ya bagian dari pilot itu juga gitu. Jadi surviving mode-nya memang harus sistem alertnya tinggi. Makanya saya suka adrenalin sport. Iya. So you are a fighter. I have to be fighter. Iya. Saya ngelihat postingannya Bang Okto ketika anak lulus. Oh iya. Beberapa bulan yang lalu, awal tahun ini ya, Sultan ya. Dan di situ Bang Okto sempat masakin dulu malah. Gak pernah ngeliat nih Bang Okto ternyata bisa masak. Iyalah, di gunung kan harus bisa masak ya kan. Hebat loh. Lagian saya juga dulu kan anak kuliah juga. Anak kuliah ya harus bisa masak. Harus bisa masak ya. Harus bisa survive. Itu salah satu cara untuk menjadi survivor and fighter, harus bisa bertahan. Gitu. Dan survive itu kan bukan gini. Jadi saya nggak ngelihat hebatnya orang berani mati, gitu. Justru saya ngeliat hebatnya orang berani hidup, gitu. Karena itu yang salah satu mungkin diajarin gitu sama orang tua saya gitu. Orang berani mati mah gampang, urusan langsung beres gitu kan. Tapi berani hidup itu tantangannya kan banyak, gitu. Konsekuensinya banyak, gitu. Nah kita berani itu juga yang saya teruskan sama anak saya gitu. Betul. Dan ketika saya baca captionnya itu saya cukup bagi saya bold statement ya, karena Bang Okto bilang ya walaupun udah lulus ya kan dari sekolah, tapi siap-siap menghadapi sekolah kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan hujatan, penuh waduh saya bacanya aja kayak wah ini kayak siap tempur gitu. Pengalaman pribadi tuh. Iya, makanya itu soalnya kalau pemilihan kata-kata itu pasti ketika saya membacanya saya berasa wow ini is definitely a true life living experience yang pernah Bang Okto rasakan kan. Iya betul. Saya ngerasain waktu itu sebetulnya waktu kata-kata itu disampaikan ke saya pikir itu nggak terjadi sama saya. Jadi saya dengar waktu itu saya lupa saya bicara itu ya. Kalau nggak salah Pak Dahlan Iskan.
Jadi kita sama-sama, saya masih ketua umum HIPMI, Pak Dahlan itu waktu itu salah satu narasumber juga sama kayak kita waktu itu. Kita ketemunya waktu itu jadi sama-sama narasumber kan waktu HIPMI kan. Dan dia bilang pengusaha itu baru bisa mulai sukses kalau sudah dikhianatin, sudah bisa ditinggal, pokoknya yang jelek-jelek semua gitu kata-kata itu. Terus saya kepikir, saya waktu itu nggak kepikir sampai sejauh itu gitu. Tapi dalam perjalanan hidup ternyata itu betul-betul kejadian semua. Jadi ada fase yang bangun tidur tiba-tiba bangun tidur tiba-tiba saya dihujat, di apa segala macam, dan saya nggak punya peluang untuk menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya pikir bukan itu esensinya, cuman bagaimana fokus untuk menyelesaikan masalah. Nah itu yang saya teruskan sama anak saya bilang, kalau kamu dihujat, berarti derajatnya mau diangkat. Kalau kamu difitnah, berarti rezeki mau ditambah. Gitu. Makin banyak orang yang hujat, makin banyak orang yang fitnah kita, insya Allah derajat kita diangkat, rezeki kita ditambah. Gitu kita nggak boleh kecil hati. Kayak Mary harus pede terus. Pede itu buat saya percaya diri dan percaya dia. Iya dong, pasti. Iya, karena kan bagaimanapun juga. Karena semuanya pasti ada hikmahnya kok, nggak mungkin nggak gitu. Benar. Apa masa tersulit yang pernah dialami oleh Bang Okto? Masa tersulit buat saya itu waktu ngelihat Indonesia nggak menang, itu masa sulit banget. Karena kalah itu nggak enak. Iya. Kalah itu nggak enak, apalagi kalah ketika kita tahu bahwa kita nggak kalah tapi kita jadi kalah nih, gitu. Memang pernah. Itu pasti bisa terjadi, gitu. Di dalam kehidupan, di dalam olahraga, kan itu fakta gitu. Kadang-kadang hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, kalau itu terjadi, kita harus bisa menyesuaikan nih. Apalagi kita nggak bisa down juga gitu. Nah, sama ketika orang kayak kemarin kita ekspektasi kita lolos Olimpik gitu kan. Wah, kalau bola lolos Olimpik itu euforianya itu perasaannya udah kayak menang apa aja pasti gitu kan. Tapi ternyata belum. Ternyata kita dikasih kesempatan 4 tahun lagi untuk persiapan ke Olimpiade LA 2028 gitu kan. Betul. Ya, leaders always optimistic. Kita harus optimis. Dia selalu melihat dari kacamata yang berbeda. Kita harus optimis gitu. Dan karena kita melihat sendiri. Kecuali kita lihat anak-anak itu nggak berjuang, mungkin kita sebel sama mereka. Kita ini enggak. Kita lihat begitu kerasnya mereka berjuang, tapi ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan harapan kita. Ya udah, fight terus. Gitu. Ya, dan semoga dengan kemenangan kemarin, berarti kan sudah masuk ke babak ketiga ya menuju Piala Dunia. Ya, insya Allah nanti masuk 2026 semoga bisa masuk. Karena masuk Piala Dunia itu euforianya juga beda juga gitu kan. Karena Indonesia bola itu masih tetap jadi soul-nya kita sih gitu. Dan kita saya lihat ya, ini kakak saya yang satu ini kan unik orang. Erick Thohir itu kan unik orangnya gitu. Dia itu saya suksesornya dia kan ketua komite Olimpiade sebelum saya. Gitu. Dia mau turun gunung untuk ngurusin olahraga bola lagi gitu ya. Walaupun dia memang punya bola ya gitu ya. Ya seperti Inter Milan atau apa yang lain-lain gitu kan. Cuman ini ngurusin PSSI, dan hasilnya juga kita lihat sendiri kan, euforianya apanya betul-betul ya gaya Erick Thohir lah gitu kan. Dream team nih sekarang. Dan saya suka gangguin dia aja gitu. Dan kebetulan kalau di komunitas olahraga sekarang memang ini komunitas sahabat sebetulnya. Jadi yang berangkat ke ini biar bagaimana Erick Thohir itu masih IOC member satu-satunya dari Indonesia. Gitu. IOC member di Indonesia hanya satu, itu Erick Thohir. Terus saya sebagai ketua NOC Indonesia. Chef de missionnya atau ketua kontingennya itu ketua akuatik itu Anin Bakri. Ketua angkat besinya Roslani, ya kan. Ketua panahannya Arsyad Rashid. Jadi politik kemarin ketemunya di Olimpiade dan peluk-pelukan semua, ya kan. Olahraga betul-betul menyatukan. Ada Yeni Wahid di speed climbing, ada Pandu Sahrir di panjat tebing gitu kan gitu. Jadi olahraga menyenangkan lah gitu. Teman-teman betul-betul spiritnya itu untuk merah putih. Saya yakin dalam hidup Bang Okto, maksudnya setaf-tafnya. Kenapa bingung antara Bang sama Pak jadi udah gara-gara gue ngomong kebanyakan Bang Pak. Jadi
Tenang, bingung ya. Tenang. Tapi biasanya dipanggilnya Bang Okto. Pak Okto. Bang Okto. Iya, oke. Apa pengalaman paling spiritual yang pernah Bang Okto alami dalam hidup? Ini pertanyaan paling susah yang gue pernah. Jadi di mobilnya gue tak-atik tadi, apa jawabnya? Mungkin gini, pengalaman spiritual itu saya setiap pagi itu bangunnya subuh. Kalau saya sepeda, biasanya kalau sepeda itu mulai jam 5 udah di jalanan. Berarti bangunnya jam 4.26. Itu sebelum subuh. Yeah. Jadi sholat paling rajin sholat subuh. Kenapa sholat subuh harus paling rajin? Karena kalau ada apa-apa di jalanan paling nggak udah siap. Pagi udah sholat gitu. Iya. Itu spiritual. Jadi harinya dimulai dengan dengan sholat subuh ya, dengan sholat subuh gitu ya. Iya. Selain dari itu, kalau saya percaya banget Allah itu sayang banget sama saya. Jadi saya nggak pernah dibiarin sengsara. Jadi setiap saya ada masalah, saat itu juga saya dikasih solusi. Setiap saya ada hati saya lagi sedih atau apa, saya dikasih hiburan. Gitu. Ini udah terbukti bertahun-tahun saya alamin. Gitu. Jadi ya saya selalu berprasangka positif sama Allah gitu. Karena kalau ada sesuatu, saya pasti tahu nggak ada masalah yang dikasih yang nggak bisa diselesaikan. Setuju. Gitu. Dan berprasangka baik kepada yang maha baik itu satu hal yang paling penting. Iyalah, ya kan yang tahu bukan kita. Iya kan, kita ngikutin aja. Dan apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya kok. Kalau itu pertanyaannya, soalnya saya mikir apa pengalaman spiritual saya nggak pernah kesurupan juga. Kalau pilihan tersulit, apa pilihan tersulit yang pernah harus diambil oleh seorang Raja Sapta Oktohari? Tadi itu nasihat ibu apa nasihat bapak? Saya nggak bisa milih antara bapak sama ibu lah, dua-duanya harus sama-sama dominan deh, karena itu kan orang tua ya. Tapi yang lain pernah diminta sama orang tua untuk masuk terjun ke politik gak sih? Sering. Iya, sering gitu. Tapi orang tua saya kan menghargai pilihan saya. Dan waktu saya bilang saya mau konsisten di olahraga, dan ini zona netral, zona profesional gitu. Dan ya tentu kan kita makin dewasa punya pilihan masing-masing, dan pilihan saya dihargai oleh kedua orang tua saya. Oke. Kalau suatu saat nanti Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo misalnya nelpon, siap dikasih jabatan menteri atau suruh bantu? Saya udah selalu nolak kok. Gitu. Ya, karena gini, menteri itu bukan solusi buat saya. Gitu. Kan semua orang harus punya profesi masing-masing gitu. Kalau menteri itu ada protokolernya, ada apanya, itu pasti ada orang yang punya passion untuk melakukan itu. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya passionnya adalah menjaga merah putih. Komite Olimpiade Indonesia ini pekerjaan besar yang buat saya yang masih belum selesai gitu. Menteri kita keren sekarang, Dito. Gitu. Keren, itu keren. Anak muda, punya semangat gitu kan. Itu keren gitu. Menteri Erick Thohir keren gitu. Kalau saya nggak pas. Nggak cocok saya nggak cocok kayak begajulan begini, bahaya kan. Tapi kan karena dengan latar belakangnya kayak misalnya contohnya kayak Bang Erick Thohir aja akhirnya kan bisa berkontribusi ke pemerintahan. Tapi yang saya lihat gini, di posisi ini saya bisa lebih fleksibel. Bisa lebih fleksibel karena kalau di luar disebutnya presiden. Gitu, Presiden National Olympic Committee of Indonesia. Itu satu gitu. Terus kedua, kita nggak berbatasan dengan semua regulasi, karena Komite Olimpiade Indonesia itu kan, atau NOC Indonesia adalah representatif dari IOC yang ada di setiap negara. Sama seperti PBB gitu. PBB itu kan di setiap negara punya perwakilan. Jadi perwakilan PBB yang ada di setiap negara. Nah, kita sama pemerintah itu bermitra. Nah, sehingga kita lebih leluasa nih. Contoh kayak kemarin, ketika kita dapat sanksi atau ketika kita sedang berusaha punya sesuatu yang mau kita lakukan di luar gitu. Sebagai ketua Olimpiade itu saya lebih fleksibel gitu, bergeraknya untuk atas nama Indonesia gitu. Nah, ini yang memang harus konsisten, harus kita lakukan.
Iya. Dan di posisi itu banyak yang mau kok, nggak usah khawatir. Banyak banget yang mau, ya kan? Gitu. Pokoknya komisi-komisi politik itu pasti banyak yang mau. Iya, kan dan kadang-kadang banyak yang lebih mampu dari saya. Kan kadang-kadang bukan cuma kemauan, harus ada kemampuan juga, harus ada track record juga. Banyak gitu. Gitu ya. Kita pasti bisa bermitra dengan mereka. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir untuk Bang Okto kalau gitu, dari begitu banyak pengalaman Tapi hidup. Pak Prabowo itu anggota kita juga loh. Oh iya. Kan ketua pencaksilat. Ketua Dan pencaksilat. satu-satunya presiden internasional federasi yang ada di dunia dari Indonesia. Oh. Jadi saya suka gangguin dulu. Saya dipikir saya gangguin beliau. Jadi saya selalu manggil Pak Prabowo itu presiden gitu. Dipikir saya gangguin gitu kan. Padahal saya bilang, Pak, saya manggil Bapak presiden karena Bapak satu-satunya presiden internasional federasi di dunia yang berasal dari Indonesia. Loh, oh iya ya, betul. Waktu acara di Velodrome itu, acara Haornas gitu. Terus beliau langsung, oh iya, betul juga ya, dia bilang. Iya, memang faktanya itu Pak gitu. Satu-satunya presiden internasional federasi yang ada di dunia yang berasal dari Indonesia. Sampai hari ini belum ada. Gitu. Salut loh, Pak Prabowo itu banyak banget ya, multidimensi ya, maksudnya militer iya, olahraga juga iya, pencaksilat kan? ya, pencaksilat juga, entrepreneur juga, ya, kuda juga deh, kuda ya, ya kan? berkuda juga, berkuda. Gitu, luar biasa lah. Looking forward nanti berada. Ya mudah-mudahan passionnya bisa sama Pak Jokowi ya, gitu ya. Artinya kita sangat berharap bahwa pemerintah yang berikutnya itu betul-betul bisa melanjutkan kembali cita-cita besar dari kita semua, terutama dari Pak Jokowi, itu supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah Olimpiade. Ini PR yang begitu besar, dan saya yakini kalau kita semuanya kompak, gitu, kita bisa mengedepankan kepentingan merah putih ini di atas segala-galanya, insya Allah pasti dikasih jalan. Amin. Indonesia memang harus jadi paling keren sedunia. Indonesia harus jadi paling keren sedunia. Amin. Betul. Okay. Tadi terakhir belum ditanya nih, berarti apa pengalaman pelajaran paling penting tentang hidup yang Bang Okto bisa bagikan kepada yang nonton hari ini? Pelajaran paling penting. Pantes nggak saya pelajaran orang? Always humble ya. Kan tadi kan udah ada beberapa yang saya kasih, mungkin ya orang tua bahasa Inggris gitu. Tapi kalau Okto nasihatin orang juga mikir ini nasihatin apaan ini gitu. Tapi yang pasti mungkin yang terjadi sama saya aja refleksi gitu ya, bahwa apapun yang terjadi itu selalu ada hikmahnya gitu. Jadi kita nggak usah kecil hati, kita nggak usah minder gitu. Mungkin hari ini nggak ada solusinya gitu, tapi besok insya Allah pasti ada gitu. Dan kita kalau sama seperti Mary sebetulnya, saya lebih senang lihat semuanya secara positif gitu. Jadi kadang-kadang orang marah-marah aja, kita dengerin sampai senyum-senyum, akhirnya marah-marahnya hilang. Gitu. Mungkin karena dipikir dia nggak mau marah lagi, atau dipikir kita gila. Gitu. Tapi positive vibes very strong gitu. Dan saya percaya kita membangun kekuatan yang besar itu bisa modalnya dengan aura positif. Jadi terima kasih atas kesempatannya diwawancara sama Mary Riana yang sangat positif. Saya yang terima kasih Bang Okto sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini, untuk bisa sharing di sini. Dan seperti janji saya dari tadi saya nanya-nanya, thank you udah menjawab semua pertanyaan. Bang Okto boleh nanya satu pertanyaan ke saya? Boleh nanya satu pertanyaan? Boleh. Pertanyaannya pasti dijawab? Pasti, insya Allah. Kalau saya nanya atau kalau boleh nanya atau minta? Oh gitu ya. Boleh kalau permintaan dalam bentuk pertanyaan. Boleh. Boleh. Ya, kalau minta, saya jadi deg-degan nih. Mau minta apa nih? Kalau minta, boleh dengan senang hati. Dikasih nggak? Kalau bisa saya beri, pasti saya beri. Pasti bisa. Apa? Minta 2 pertanyaan saya. Oh, pinter nih. Emang beda ya kalau ngomong sama orang cerdas yang sudah punya pengalaman hidup. Oke. Boleh. Bercanda. Saya tadi udah nyiapin pertanyaan juga. Pertanyaannya gini. Apa yang bikin Mary Riana itu jadi Mary Riana hari ini? Terus apa yang bikin Mary Riana sekarang? Ini kan kamu kan dengan segala macam tadi sebelum datang sini udah ngejelasin sama saya kan. Wah, ini saya bikin ini gerakan kamu yang positif ke anak kecil, bikin komik apa banyak banget yang Mary Riana, bentar lagi mau IPO. Thank you. Oke, luar biasa nih. Nah, tapi sama suami yang luar biasa juga.
apa nih yang kalian sebetulnya menjadi titik balik sebetulnya Meriana melakukan hal ini? Kan kamu bisa melakukan hal yang lain kan? Kamu bisa ngurusin olahraga juga, bantuin gue sebetulnya. Gitu. Waduh, kalau boleh jujur sih, sesungguhnya olahraga itu salah satu apa ya, kekurangan saya terbesar dalam hidup karena saya nggak suka nggak bisa olahraga ya. Tapi never say no kan, nggak ada yang pernah tahu. Nggak, minimal bantuin di Paris lah untuk promosiin berdua sama Alfa. Oh iya, boleh siap. Wah, langsung begini suami, langsung begini. Oh, boleh. Kan? Dengan senang hati. Maksudnya itu menjadi kebanggaan buat kita semua. Maksudnya untuk bisa ada di sana aja itu saya yakin kayak tadi. Be part of it, ya kan? Be part of it gitu jadi kan. bagian dari itu kan. Betul gitu. ya. Dan saya nggak akan pelit tepuk tangan, pasti kayak wah menyuarakan buat betul. semuanya. Itu it's amazing sih untuk bisa witness history gitu. Karena saya menggunakan kata pelit itu, saya mohon maaf ya, karena itu hanya idioms gitu buat saya, karena olahraga itu bukan aktivitas yang murah dan butuh banyak support dari banyak pihak gitu. Nah, semua elemen masyarakat, olahraga itu bukan cuma tanggung jawab atlet, tapi tanggung jawab kita semua. Gitu. Saya hanya bagian terkecil nih. Kalau Mary tadi kita undang, terus teman-teman yang lain, terus sudah pada semua itu. Insya Allah Indonesia itu bisa tampil di kancah dunia dan kita bisa berdiri tegak itu sebagai bangsa nomor 4 terbesar di dunia. Amin. Dan saya percaya banget yang namanya vibrasi, yang namanya ucapan, yang namanya doa, yang namanya semangat itu kan semua itu adalah energi ya. Kalau kayak tadi Gracia Poli bilang bahkan orang yang lagi nonton di TV aja tuh kerasa, itu saya percaya banget karena ya energi itu kan bisa ditransfer dimanapun kita berada. Jadi itu sebuah semangat, sebuah afirmasi. I'm very sure. Maksudnya ini history in the making dan dalam proses dan menjadi bagian dari sejarah itu sesuatu hal yang nggak akan pernah bisa terbelikan oleh uang berapapun juga. Betul, setuju. Jadi itu is an honor ya untuk bisa ada. Dan itu akan bisa dirasain gitu, bukan hanya pada saat kita menyaksikan Olimpiade di TV ya. Olimpiade nonton di TV itu seru banget gitu. Tapi begitu ada di sana, di tempatnya itu segala perasaan itu berkecamuk. Aduh, itu kayak hati itu betul-betul dikocok-kocok di kual-kual gitu. Begitu kalah rasanya kayak nggak berdaya gitu. Tapi begitu menang itu betul-betul euforia kita luar biasa. Ya kayak kemarin lah. Bola kan keluar dari lapangan bola kan senyum semua orang. Ya kan, ganti remote TV juga seneng gitu kan. Seneng gitu. Dan menang itu enak banget. Gitu. Walaupun yang menang bukan kita pribadi, tapi jauh lebih besar dari kita, Indonesia. Iya. Thank you. Ya, jadi udah saya jawab ya? Belum. Siap. Apa yang menjadi titik balik buat saya? Karena saya percaya siapa saya sekarang, kita adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan setiap hari. Kita adalah akumulasi dari segala macam pengalaman, baik itu dihianati, baik itu difitnah, baik itu kemenangan, baik itu kesedihan, kekalahan, pembelajaran gitu. Jadi semua itu adalah bagian yang membentuk saya. Tapi kalau bisa ada satu titik di mana itu selalu menjadi pengingat dan fondasi saya itu ketika seru nih. Ketika saya ulang tahun ke-20. Ke-20? Oh berarti 2 tahun yang lalu dong? Wah, terima kasih. Ini jago, ini olahraga tapi jago komunikasi ya. Gak heran Indonesia tuh bisa, waduh. Karena nih jago banget loh ini. Bisa menyenangkan hati. Yes. Baru sih 20 ya, 2 tahun yang lalu gitu. Why not ya kan? Why not. Okay. Beda 2 tahun sama aku. Beda 2 tahun, benar. Tuan kamu. Bisa aja Bang Okto. Enggak, yang ngajarin Alfa itu. Yes, itu momen titik balik karena pada saat itu bukan saat yang mudah ya, harus hidup sendiri, merantau di negeri orang, jauh dari orang tua, membuat saya mencari Tuhan, hidup dengan keterbatasan, membuat saya berani untuk bermimpi besar dan jadi punya impian. Setiap hari hidup dengan kesulitan, saya jadi belajar untuk menjaga harapan. Karena di saat mungkin pada saat itu saya belum punya apa-apa, cuma harapan yang bisa saya jaga, harapan akan masa depan yang lebih baik gitu. Makanya itu menjadi momen penting ulang tahun ke-20 karena disitulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk ngasihani diri saya sendiri gitu, dan saya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya. Hidup saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya gitu, kesuksesan saya juga tanggung jawab saya, dan kalau itu tanggung jawab saya ya berarti hanya saya yang bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya gitu. Jadi itu menjadi momen penting. Kenapa ya? Karena disitulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar dan mengejar apa yang saya percaya
menjadi prasangka baik atas Tuhan untuk hidup saya. Gitu. Keren banget tuh. Itu saya percaya banget sama itu karena buat saya juga saya selalu memakai fundamental itu gitu. Jadi dalam berpikir itu bagaimana cara kita mengubah dunia. Dan saya udah buktiin berapa kali berhasil. Gitu. Ya dengan mengubah diri kita sendiri gitu. Jadi orang lain itu nggak mungkin kita bisa rubah. Yang bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Tapi dengan kita merubah diri kita sendiri, itu orang lain menyesuaikan dengan kita. Akhirnya berubah juga dunianya buat kita kan gitu kan. Itu yang terjadi sama kamu ternyata. Keren. Itu terjadi berkali-kali juga sama Bang Okto. Dan Mary makin sukses gitu. Amin. Saya sangat tersanjung bisa diundang di acaranya dan insya Allah nanti melalui acara ini juga tolong suarakan kepentingan prestasi olahraga Indonesia dan ajak orang Indonesia supaya lebih royal dan lebih positive thinking kepada prestasi olahraga Indonesia. Amin. Sukses selalu, jaga kesehatan Bang Okto. Amin. Masih ada banyak hal yang harus kita lakukan. Amin. Indonesia paling keren sedunia. Thank you. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.